para rasul hidup di masa lampau. Kita tidak pernah bertemu dengan mereka, kita tidak pernah berbicara dengan mereka. Lalu bagaimana cara kita beriman kepada Rasul? Baik, pertanyaan ini mungkin pernah muncul dalam pikiran kita, karena biasanya kita lebih mudah meyakini sesuatu yang bisa kita lihat secara langsung, yang kita bisa rasakan secara langsung. Sementara para Rasul hidup jauh sebelum kita ada. Baiklah, para pemirsa sekalian, di dalam rukun iman ada banyak poin-poin yang ternyata mengharuskan kita mempercayai, meyakini tanpa hal tersebut bisa kita pastikan dengan cara melihat secara langsung atau dengan cara kita merasakan secara langsung. Misalnya kita meyakini adanya malaikat, kita meyakini hari akhir, itu kita tidak bisa menyaksikan langsung atau tidak bisa merasakan secara langsung. Pun juga termasuk dengan Rasul. Iman kepada Rasul, kita bisa mengimani para Rasul tanpa kita pernah bertemu dengan para Rasul. Bisa juga dengan cara kita mengetahui, gitu ya, mengenali para Rasul melalui bukti-bukti sejarah yang ada, gitu ya. Misalnya kita bisa mengenali keberadaan para Rasul, gitu ya, melalui sumber-sumber sejarah yang pertama, atau yang kedua bisa melalui sumber-sumber tertulis, gitu ya. Ini berarti berkaitan dengan hal-hal yang bisa dibuktikan secara ilmu sejarah, gitu ya, secara ilmu sejarah. Maka dengan demikian kita bisa mengenali Rasul. Dengan begitu kita pun bisa mengimani Rasul tanpa kita harus melihatnya secara langsung atau merasakan kehadirannya secara langsung. Lalu para pemirsa sekalian, seperti apa sih bentuk kita mengimani, mempercayai adanya seorang Rasul atau Nabi, gitu ya? Mengimani Rasul atau Nabi. Betul. Beriman kepada Rasul itu tidak hanya dengan sekedar mengetahui nama-namanya saja. Ada beberapa bentuk iman yang bisa kita lakukan. Ada beberapa bentuk iman kepada Rasul yang bisa kita lakukan atau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, tentu saja dengan meyakini dalam hati kita, keyakinan yang kuat dalam hati kita bahwa adanya seorang Rasul tersebut. Yang kedua, ciri khas dari keberadaan seorang Rasul itu adalah ajarannya, ya, ajarannya. Maka orang yang beriman kepada Rasul akan terwujud dalam sikapnya, yakni membenarkan ajaran-ajarannya, juga termasuk diantaranya mengikuti ajaran-ajarannya atau ikut membantu penyebaran ajaran-ajarannya tersebut. Dan ketiga, tentunya bentuk iman kepada Rasul adalah kita meyakini, mempercayai apa yang disampaikan oleh para Rasul. Dengan begitu, beriman kepada Rasul tidak berkaitan dengan apakah kita pernah bertatap muka secara langsung, apakah kita pernah berbicara secara langsung, atau apakah kita bisa merasakan, ya, bisa merasakan. Iman kepada Rasul bisa kita buktikan dengan bukti-bukti sejarahnya, ajarannya, gitu ya, yang bisa kita temui di era sekarang ini, di era kehadiran kita. Kita bisa menemukan keberadaan atau kehadiran seorang Rasul yang di masa lampau itu dengan melihat dari bukti sejarahnya, bisa dari tempat, bisa dari fisik bangunan, dan bisa juga dari ajaran yang ada. Lalu jika bukti itu sudah ada, sudah kita ketahui, sudah kita pelajari, lalu kita bisa beriman kepada Rasul tanpa kita harus bertemu dengannya, tanpa kita pernah berbicara dengannya. Seperti itu. Nah, lalu kemudian mungkin ada pertanyaan lain.
seperti ini. Jika Rasul itu adalah manusia pilihan, orang terpilih, orang pilihan yang baik, yang soleh, gitu ya. Atau bahkan dalam tanda kutip ada yang menyebutkan Nabi atau Rasul itu manusia sempurna. Lalu bagaimana kita meneladaninya? Ini pertanyaan yang insya Allah akan kita jawab di episode selanjutnya. Terima kasih.